Berita baik yang ku bawa dari Bapa-Ku di surga. Berita baik hari ini. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam seri kebenaran kabar baik dengan tema bagaimana saudara dan saya dapat mengetahui karunia rohani kita. Nah, karunia-karunia rohani itu telah disebutkan dalam 3 bacaan yang berbeda di dalam kitab suci. Kita bisa membacanya di dalam Roma 12 ayat 4-8, 1 Korintus 12 ayat 8-10, dan Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 12. Nah, bagaimana kita dapat menemukan karunia rohani kita? Ada beberapa petunjuk yang saya bisa sampaikan untuk menolong saudara dan saya dapat menemukan karunia rohani. Yang pertama adalah sadarilah bahwa kita memiliki paling sedikit 1 karunia rohani. Jadi saudara dan saya diminta untuk sadar bahwa kita memiliki paling sedikit ada 1 karunia rohani. Yang kedua, berdoalah tentang hal itu. Mintalah kepada Tuhan agar menunjukkan kepada Anda apa karunia rohani Anda. Jadi sangat penting kehidupan doa dalam hal ini. Kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan kepada saudara dan saya apakah karunia rohani yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara dan saya. Lalu yang ketiga adalah pelajari ayat-ayat Alkitab mengenai karunia-karunia rohani. Dan yakinilah Allah menyatakan kebenarannya melalui firman Tuhan. Nah, jadi saudaraku, kita perlu sekali untuk belajar ayat-ayat Alkitab mengenai karunia-karunia rohani. Dan di sana kita meyakini bahwa Allah menyatakan kebenaran melalui firman-Nya. Lalu yang keempat, tulislah beberapa hal yang senang Anda lakukan. Apakah Anda senang mengajar anak-anak? Apakah Anda senang bersaksi? Apakah Anda senang berdoa? Dan kesenangan-kesenangan yang lain dalam pelayanan. Ingatlah, Tuhan menggunakan hal-hal yang diberikan kepada kita untuk kemuliaan-Nya. Lalu berikutnya, mengertilah tentang kemampuan Anda sendiri. Pikirkan tentang cara-cara Allah memakai Anda pada saat sekarang ini. Lalu berikutnya, manakah di antara hal-hal itu yang paling menonjol? Maksudnya ketika Anda melakukannya bagi banyak orang dan banyak orang diberkati, lalu banyak orang menjadi mengenal, mengasihi dan melayani Allah, disitulah Tuhan menyatakan karunia-Nya kepada saudara. Lalu berikutnya, mintalah nasihat dari orang Kristen yang lain. Allah menggunakan orang lain untuk menolong seseorang mengetahui karunia-Nya. Orang-orang Kristen di gereja pasti tentunya tahu tentang hal-hal yang Anda lakukan untuk memuliakan Kristus. Lalu terimalah karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Sekarang dengan bersyukur, mengucap syukurlah kepada Tuhan atas karunia yang telah Ia berikan kepada Anda. Janganlah menginginkan karunia orang lain yang saudara ingin miliki. Tidak ada karunia yang kecil di mata Allah. Semuanya penting untuk membangun gerejanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah caranya bagaimana saudara dan saya dapat menemukan karunia-karunia rohani. Kiranya melalui hal itu membuat Bapak Ibu saudaraku sekalian semakin semangat untuk melayani Tuhan dan memuliakan namanya. Terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas, selamat berstay at home. Tuhan Yesus memberkati.